Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namasidam. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Dalam kisah ini yang bersumber dari epos besar Ramayana akan menceritakan bagaimana setelah berakhirnya peperangan antara pasukan Wanara yang dipimpin oleh Sri Rama dan pasukan raksasa kerajaan Alangka dalam rangka untuk membebaskan Dewi Sita dari sekapan Raja Raksasa Rahwana. Dan setelah terbunuhnya Raja Rahwana, Sri Rama ingin menobatkan Wibisana sebagai Raja Alangka menggantikan kakaknya. Saat itulah Sri Rama memberikan wejangan tentang filosofi kepemimpinan kepada Wibisana agar ia kelak menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, memegang teguh prinsip-prinsip dharma yang kekal. Sekarang, marilah kita saksikan awal dari kisah ini terjadi. Di kerajaan Alangka terdapat sebuah taman yang begitu indah. Taman itu bernama Asokawatika. Taman yang indah ini bahkan setara dengan keindahan taman surgawi di Indraloka. Tanaman hias berbunga warna-warni menarik indria-indria para kupu-kupu dan lebah untuk menikmati madu yang dihasilkan dari bunga yang indah itu. Air telaganya yang bening menarik burung-burung untuk melepaskan dahaganya dengan meminum air yang segar. Di balik keindahan suasana taman itu, Dewi Sita merasakan kesedihan dalam perpisahan dari Sri Rama. Hampir selama 1 tahun sudah ia diculik dan disekap
oleh raksasa Rahwana. Wahai Trijata, di taman yang begitu indah ini, aku sama sekali tidak merasakan kebahagiaan. Karena keindahan ini hanyalah tampak luarnya saja. Tetapi jauh di dalam hatiku penuh dengan kesedihan yang mendalam. Aku telah terpisah dengan orang yang sangat aku cintai. Dan orang-orang yang selalu mengharapkan kesejahteraanku. Di tempat ini, aku merasa tersiksa, tertekan, dan dinistakan. Hanya engkaulah teman pelipur laraku, wahai Trijata. Wahai Dewi yang mulia, aku memahami kesedihanmu dan bisa merasakan betapa rindunya engkau dengan orang-orang yang sangat kau cintai. Tetapi terkadang dunia ini tidak bersahabat dengan diri kita. Suatu saat nanti, aku yakin ini akan segera berakhir. Tetaplah engkau kusuk di dalam doa-doamu kepada Yang Maha Kuasa. Benar Trijata, seperti apa yang engkau katakan. Aku yakin sekali suatu saat Sri Rama pasti akan menemuiku dan membawa diriku pergi dari tempat ini. Perhatian, Raja Agung Rahwana telah tiba di Taman Asokawatika. Wahai Sita, ini adalah untuk kesekian kalinya aku datang kembali untuk merayu dan merayumu lagi, agar engkau menerima tawaranku untuk menjadi ratu di kerajaan Alengka ini. Di hutan bukanlah tempatmu, Sita, di mana suamimu selalu membawamu berkelana dalam penderitaan dan kesederhanaan, bagaikan pengemis yang selalu mohon belas kasihan. Sita, tempatmu adalah di sampingku, di mana aku bertahta di atas singgasana kerajaan Alengka yang termasyur akan kemewahannya. Bahkan para dewa pun tidak berani menentang kekuasaanku. Ayolah Sita, ayolah, penuhilah keinginan hasratku ini, Sita. Wahai Raja Raksasa yang angkuh dan sombong, meskipun engkau meminta kepadaku berjuta-juta kali, aku tidak akan pernah memenuhi keinginanmu. Engkau telah melewati batasanmu, melanggar jauh dari prinsip-prinsip Dharma. Engkau tenggelam dalam kenikmatan duniawi. Dan ketahuilah, dalam waktu yang tidak lama lagi, Sri Rama akan datang dan melenyapkanmu dari muka bumi ini. Apa? Suamimu
yang lemah itu selalu engkau bangga-banggakan. Dan Sita, kau memang keras kepala. Kini aku telah kehilangan kesabaranku. Aku akan memaksamu untuk memenuhi segala hasratku, Sita. Hentikan, Rahwana. Di mana rasa malumu? Dunia memuji kehebatan dan keberanianmu sebagai seorang raja raksasa besar. Tetapi kenyataannya, di sini engkau hanyalah berani memaksa seorang perempuan lemah yang tak berdaya. Dan jika engkau berani mendekat selangkah lagi, maka kehancuranmu sudah di depan mata. Baiklah, Sita. Engkau belum tahu siapa Rahwana. Dia tidak akan pernah menyerah. Jika hari ini dia tidak berhasil, maka akan ada hari lain, dan dengan berbagai cara akan ia lakukan untuk mencapai segala keinginannya. Demikianlah Rahwana selalu berusaha untuk melemahkan Dewi Sita agar ia bisa melampiaskan hasrat duniawinya untuk menjadikan Dewi Sita sebagai miliknya. Kini, marilah kita saksikan suasana di balairung Kerajaan Alengka, di mana Rahwana mengumpulkan para menteri, putra-putranya, dan seluruh pimpinan pasukannya. Di sana hadir putra tertua Rahwana, Indrajita, Panglima Besar Prahasta, dan juga Wibisana, serta seluruh pejabat tinggi Kerajaan Alengka. Rupanya ada suatu hal yang ingin dibicarakan oleh Raja Rahwana. Wahai para menteri dan seluruh pimpinan pasukan, serta semua putra-putraku yang telah hadir di balairung ini, aku telah mendengar dari mata-mata kita bahwa pasukan kera yang dipimpin oleh Sugriva telah tiba di tepian samudra di seberang sana. Sekarang aku ingin mendengar pendapat kalian. Apa yang menurut kalian yang mesti kita lakukan? Prahasta, sebagai panglima tertinggi pasukan, apa pendapatmu? Shalom, tuanku, Maharaja Rahwana yang perkasa. Menurutku, kehebatan dan kedikjayaan tuanku tidak bisa diragukan lagi. Tidak ada seorang pun yang mampu bertahan menghadapimu, tuanku. Engkau bagaikan singa di antara kaum para raksasa yang mampu membuat seisi hutan lari tunggang langgang.
apa lagi. Sekarang mereka hanyalah segerombolan monyet-monyet hutan yang merupakan santapan lezat para raksasa, tuanku. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk kita menjadi cemas ataupun takut, tuanku. Meskipun mereka bermaksud untuk menyerang Alengka, kita pasti sudah sangat siap menghadapi mereka dalam peperangan, tuanku. Salam Maharaja. Izinkanlah aku untuk menyampaikan sesuatu ke hadapanmu. Demi kesejahteraan Baginda, kakak yang sangat aku cintai. Ketahuilah, Sri Rama adalah kepribadian yang sangat murah hati dan penuh karunia. Jika Baginda berkenan untuk mengembalikan Dewi Sita kepadanya, maka aku yakin tidak akan perlu terjadi peperangan. Dan wahai semua raksasa yang hadir di Balarung ini, beberapa waktu yang lalu ada seekor kera datang ke negeri kita. Dia adalah utusan Sri Rama, dan kera itu telah membakar dan membumi hanguskan kota Alengka kita. Sekarang pertanyaanku kepada kalian para raksasa, adakah di antara kita yang mampu menghentikannya? Kera itu hanyalah seorang utusan, tetapi kita tidak mampu mengatasinya. Oleh karena itu, kakak, demi keselamatan negeri Alengka dan segenap rakyatmu, aku bersimpuh memohon di kakimu, kembalikanlah Dewi Sita kepada Sri Rama. Karena jalan yang engkau tempuh sangat menyimpang dari kebenaran Dharma. Apa? Wibisana! Berani-beraninya engkau menasihati orang yang memelihara dan membesarkanmu dari kecil. Seluruh dunia, bahkan surga sekalipun, berada di dalam genggamanku. Apa yang menjadi keputusanku, itulah dharma bagiku. Tidak perlu engkau mengajariku tentang kebajikan, karena penguasa sepertikulah justru yang menciptakan segala aturan. Dan menyerah kepada Rama, itu berarti engkau menyuruhku untuk mengemis kepada manusia biasa, yang justru membuatku kehilangan muka di ketiga dunia. Dunia akan mentertawakanku sebagai seorang yang lemah dan pengecut. Ayahanda, janganlah kau dengarkan ocehan orang yang akan melemahkan kedudukanmu. Kemahaperkasaanmu bahkan membuat para dewa menyerah dan berlutut di kakimu. Seluruh dunia menyembahmu, dan bagi kami kaum raksasa, engkau adalah kebenaran tertinggi. Ayah, ucapan dan kata-katamu menjadi pedoman kami, karena kami yakin di bawah kepemimpinan Raja Rahwana, kemenangan dan kejayaan akan selalu berada bersama kaum raksasa. Oleh karena itu, oh ayah, singkirkan duri-duri pengkhianat dari negeri ini, dan bagaikan musuh dalam selimut yang membahayakan kita semua,
Singkirkanlah ayah. Benar, seperti apa yang kau katakan, Meghananda. Dan kau Wibisana, jika engkau merasa kebenaran dan dharma ada di pihak Rama, mengapa engkau tidak datang saja kepadanya dan bergabung bersamanya? Aku benar-benar muak mendengar ocehanmu dan melihat wajahmu di sini. Sekarang aku tidak akan lagi mengizinkanmu untuk tinggal lagi di sini. Pergilah kau dari Alengka. Aku sudah tidak mau melihat wajahmu lagi. Pergi! Oh kakak, sebenarnya aku menyampaikan hal ini karena rasa sayangku kepadamu dan negeri kita, Alengka. Tetapi engkau tidak mampu memahami kebenaran yang aku sampaikan. Baiklah kakak, baiklah. Jika engkau menginginkan kepergianku, aku akan segera pergi. Maafkanlah atas segala perkataanku yang telah membuatmu marah dan tersinggung. Pergi kau Wibisana, pergi. Wahai Prahasta, Indrajita, para menteri dan semua pimpinan pasukanku, sekarang bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi peperangan. Baiklah tuanku, hamba akan menyusun kekuatan bala tentara kita, tuanku. Setelah kepergian Wibisana, Rahwana dan para raksasa mempersiapkan bala pasukannya untuk menghadapi peperangan yang sudah tidak bisa dihindarkan. Sekarang, marilah kita menuju ke tepi pantai Rameswara. Pasukan Wanara, Raja Sugriwa, kini telah tiba di pesisir pantai Rameswara. Jumlah mereka berjuta-juta. Hanuman yang perkasa menyusun kekuatan bala tentara dan memimpin mereka untuk mempersiapkan segala kebutuhan. Tiba-tiba di atas langit mereka menyaksikan ada seorang yang terbang dari kejauhan. Perlahan-lahan kepribadian itu mendekati mereka. Hanuman yang perkasa mencoba untuk menghentikannya. Berhenti. Siapakah gerangan dirimu? Dan dari manakah engkau berasal? Mengapa engkau berani mendekati perkemahan kami? Aku bisa melihat engkau adalah bangsa raksasa. Meskipun kau adalah seorang asura, tetapi badanmu memancarkan aura seorang dewata. Wahai kepribadian yang agung, perkenalkanlah dirimu. Salam tuan. Aku adalah Wibisana. Aku adalah adik raksasa Rahwana yang telah menculik Dewi Sita.
aku telah diusir dari negeriku sendiri oleh kakakku, Raja Rahwana. Karena aku telah mengusulkan kepadanya untuk mengembalikan Dewi Sita kepada Sri Rama. Tetapi semua itu membuat Rahwana menjadi murka dan menendangku dari Alengka. Kini aku tidak memiliki tempat dimanapun. Aku ingin mencari perlindungan dan naungan dari Sri Rama. Mohon, bawalah aku untuk menghadap kepada Sri Rama. Engkau adik dari Rahwana? Apakah aku bisa mempercayai kata-katamu? Ya, aku hanya ingin mendekat dan berlindung di kaki Sri Rama. Nyawaku adalah sebagai taruhannya. Baiklah, aku akan membawamu menghadap kepada tuanku Sri Rama. Hidup Sri Rama! Hidup Sri Rama! Kemudian Hanuman pun membawa Wibisana ke hadapan Sri Rama. Wahai Hanuman, apakah ada berita yang ingin engkau sampaikan kepadaku? Salam tuanku. Hamba membawa seorang yang datang terbang dari angkasa. Ia berkata ingin berlindung di bawah naungan Anda. Siapakah engkau? Dan apa tujuan dan maksudmu datang kemari? Salam tuanku. Aku adalah Wibisana, adik Rahwana. Tuanku, kini satu-satunya tempatku berlindung hanyalah kepadamu, kepribadian agung yang akan menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Oh tuanku, mohon terimalah hamba sebagai abdimu yang setia. Oh tuanku, dia adalah bagian dari musuh kita Rahwana. Dia adalah adik Rahwana. Janganlah sekali-kali kita mempercayai kata-kata seorang raksasa. Tuanku, berhati-hatilah tuanku. Siapa tahu Rahwana sengaja mengutusnya untuk memata-matai keberadaan kita. Tuanku, ikatlah dan penjarakan orang ini tuanku. Ia sangat berbahaya. Ia sangat berbahaya tuanku. Kalau begitu, baiklah. Wahai Maharaja Wibisana, mendekatlah kepadaku. Kemarilah. Oh tuanku, mengapa Anda menyebut Wibisana sebagai Maharaja? Bukankah di Alengka Rahwana masih menjadi raja? Dan mengapa tuanku memeluk musuh kita yang sangat berbahaya ini? Wahai sahabatku Raja Sugriwa, Wibisana telah menyerahkan dirinya dalam perlindunganku. Aku bisa merasakan dia memiliki ketulusan dan hati yang penuh kasih. Maka dari itu, aku juga mengikatnya dengan tali kasihku. Seandainya pun Rahwana datang menyerahkan diri dan memohon perlindunganku, maka aku siap menobatkannya sebagai Raja Ayodhya, dan aku akan berbahagia
tinggal di hutan selama puluhan tahun. Tetapi Rahwana tetaplah Rahwana, seorang raksasa yang telah dibutakan oleh nafsu dan keangkara murkaan. Oh tuanku, mohon maafkanlah diriku yang telah berburuk sangka terhadap Wibisana. Wahai Wibisana yang baik hati, kini berikanlah pendapatmu. Apa yang mesti kita lakukan agar bisa menyeberangi samudra yang luas ini? Tuanku Sri Rama yang sangat berkarunia, menurut hamba, untuk menyeberangi samudra ini, kita harus segera membangun sebuah jembatan, tuanku. Dan lakukanlah tapa samadhi, memohon karunia Sang Dewa Lautan agar beliau memberikan izin kepada kita untuk membangun sebuah jembatan di atas samudera. Oh kakak, benar seperti apa yang dikatakan oleh Wibisana. Dan dengan hadirnya Raja Wibisana di tengah-tengah kita, maka kita akan mendapatkan bantuan informasi sehingga kita dapat dengan mudah mengetahui rahasia-rahasia musuh. Dengan demikian, kita akan menggempur dan menghancurkan kecongkakan para raksasa. Baiklah, untuk itu, marilah kita segera mempersiapkan karya besar ini. Wahai Raja Sugriwa, perintahkanlah kepada semua pasukan Wanara untuk mencari batu-batu besar ataupun kecil sebagai bahan untuk membuat jembatan. Carilah di bukit-bukit dan gunung-gunung di sekitar kita. Baiklah tuanku. Hamba akan menyiapkan semuanya. Hamba akan menyiapkan pasukan Wanara yang sudah siap mengabdi kepada Anda. Demikianlah akhirnya Raja Sugriwa, Hanuman, Anggada, Jambawanta, dan semua pemimpin pasukan Wanara mulai menyiapkan untuk membangun sebuah jembatan menyeberangi samudera. Para Wanara bekerja keras bahu-membahu untuk membangun jembatan. Mereka tidak kenal lelah dalam pengabdian bakti kepada Sri Rama. Di atas deburan ombak samudra yang begitu ganas, para Wanara bekerja saling membantu menumpuk batu yang mereka dapatkan dari perbukitan, pegunungan, dan pesisir pantai. Demikianlah, setelah sekian bulan, terciptalah jembatan yang sangat kokoh di atas samudra. Raja Sugriwa dan Hanuman menghadap kepada Sri Rama. Tuanku Sri Rama, pengerjaan jembatan sudah selesai dan rampung dengan kualitas yang baik. Kini jembatan Situbanda sudah terhubung antara Rameswaram dan Sri Lanka. Semua pasukan pasti bisa menyeberangi samudra ini
melalui jembatan yang kokoh itu, tuanku. Baiklah Raja Sugriwa. Terima kasih atas kerja keras pasukan kera, para wanara di bawah kepemimpinanmu. Kini, mari kita bersiap dan berangkat menuju Alengka. Kemudian Sri Rama, Laksmana, Raja Sugriwa, Hanuman, dan bala tentara Wanara berangkat menyeberangi samudra menuju negeri Alengka. Mereka bersorak-sorai, bersemangat untuk menghadapi para pasukan raksasa pimpinan Rahwana. Akhirnya, perang pun tak terelakkan. Para kesatria dan bala pasukan dari kedua belah pihak sudah siap di medan perang. Kuda-kuda, gajah-gajah, kereta sudah mengeluarkan suara yang bergemuruh di atas bumi pertiwi. Para wanara yang gagah berani tidak gentar sedikit pun menghadapi besar dan perkasanya para raksasa. Sang panglima pun membunyikan kerang sangkakala, pertanda akan dimulainya perang. Perang itu begitu dahsyatnya. Semua kesatria dari kedua belah pihak saling berhadapan. Prahasta bertemu dengan Sugriwa. Dengan segala upaya, Sugriwa mampu mengalahkan Prahasta. Indrajita Meghananda bertemu dengan Laksmana. Dengan permainan panah yang sangat luar biasa, Laksmana mampu menaklukkan Indrajita Meghananda. Tidak ketinggalan, adik dari Rahwana, raksasa maha besar, Kumbakarna. Kini tibalah saatnya pertempuran antara Sri Rama dan Rahwana. Sri Rama melepaskan banyak anak panah dan Rahwana menghalau semua anak panah tersebut dan berusaha menyerang Sri Rama dengan melontarkan panah saktinya. Akhirnya, Sri Rama melepaskan panah sakti terakhirnya. Rama, meskipun kau berhasil membelah dadaku dengan panahmu dan engkau telah berhasil mengalahkanku, tetapi ketahuilah Rama, bahwa sebenarnya akulah yang memenangkan peperangan ini. Karena
engkau akan menobatkan adikku menjadi Raja Alengka. Dan kau tak akan pernah menduduki singgasanaku. Hai Rahwana, Raja Raksasa, lambang dari kejahatan dan keangkaran murkaan. Kini aku akan menuntaskan riwayatmu di buka bumi ini. Terimalah panah terakhirku untuk mengantarkanmu ke alam baka. Panah sakti terakhir dari Sri Rama mampu menembus dan membelah kepala Sang Dasamuka. Ia pun terlempar terkapar di atas bumi. Perang telah berakhir. Kemenangan ada di pihak Dharma, yaitu pihak Sri Rama. Rama pun membebaskan Sita dan kembali membawa Sita bersamanya. Kini tiba saatnya Sri Rama akan menobatkan Wibisana untuk menjadi Raja Alengka. Wahai Raja Wibisana, kini engkaulah yang akan menjadi raja di Alengka. Aku akan menyetanakanmu sebagai raja di raja di negerimu. Oh tuanku, hamba sebenarnya tidaklah menginginkan kedudukan ataupun kemewahan sebagai raja. Hamba sebenarnya sudah sangat berbahagia menjadi abdimu yang setia. Kebahagiaan tertinggi di dalam hidupku adalah ketika aku bisa dekat denganmu dan selalu mendapatkan pergaulanmu. Hamba tidak menginginkan tahta Alengka. Wibisana, walau engkau tidak menginginkannya, tetapi akulah yang menginginkannya. Wibisana, lihatlah, semua wanita Telah kehilangan suaminya, anak-anak terlantar, dan negerimu yang porak-poranda. oh Wibisana, kasihanilah rakyatmu dan negerimu. Jadilah engkau seorang pemimpin yang mampu mengayomi dan menyemangatkan kembali menuju masyarakat yang sejahtera. Kini hanya engkaulah satu-satunya yang tersisa, dan engkaulah calon pemimpin harapan bangsamu. Baiklah tuanku, jika Anda telah memerintahkan kepada hamba, maka hamba akan menerima hal ini sebagai tugas dan kewajiban yang telah Anda perintahkan. Hamba akan menunaikan tugas ini sebagai pelayanan hamba kepada rakyat dan negeri Alengka di bawah bimbingan dan arahan Anda. Wibisana, sebelum aku menobatkan engkau dalam upacara Raja Abhiseka, aku akan memberikanmu wejangan untuk menjadi seorang raja atau pemimpin yang baik. Ada 8 filosofi kepemimpinan yang harus dijalani dan difahami serta diinsyafi oleh seorang pemimpin yang baik.
Wahai Gunawan Wibisana, sebagai seorang pemimpin, hendaknya engkau meneladani kepemimpinan bagaikan Indra. Indra membawa hujan atau kesejahteraan bagi semua rakyatnya, di mana air hujan berasal dari lautan. Demikian pula seorang pemimpin yang berasal dari rakyat, hendaknya dia harus mengabdi dengan tulus kepada rakyat. Teladanilah kepemimpinan bagaikan Yama, dewa keadilan yang menegakkan hukum tanpa pandang bulu, yang berdasarkan sastra dan dharma. Seorang pemimpin juga harus memiliki sifat yang lemah lembut dan penuh cinta kasih kepada rakyatnya, seperti Chandra, sang dewa bulan yang memberikan sinar sejuk di malam hari. Wahai Maharaja Alengka, jadilah engkau bagaikan Wayu, di mana dia berhembus tanpa memandang siapapun. Dia berhembus ke tempat yang tinggi dan juga berhembus ke tempat yang paling rendah sekalipun, memberikan semangat dan memberikan angin segar, pemikiran dan ide-ide yang cemerlang untuk membangun negeri. Kemudian, contohlah kepemimpinan bagaikan Dewa Baruna yang membasmi kejahatan dan segala macam penyakit yang ada di negerimu. Bagaikan Baruna, Dewa Lautan yang membersihkan laut dari sampah-sampah yang tidak berguna. Seorang pemimpin harus memiliki semangat yang berkobar untuk memajukan negerinya, bagaikan Agni, dewa api yang mampu mengatasi musuh-musuh negerinya dan membakar habis segala jenis kejahatan yang akan mengganggu keamanan negeri. Di dalam mengelola keuangan negara, jadilah engkau bagaikan Quera yang tidak memboroskan anggaran negerimu untuk hal-hal yang tidak perlu, dan jangan pernah takut untuk mengeluarkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Seorang pemimpin hendaknya bagaikan bumi, bagaikan pertiwi yang siap mengabdi menjadi pelayan dari rakyatnya, dan secara tulus tanpa ada motivasi apapun di dalam menyejahterakan rakyat dan negerinya. Oh, Paduka Sri Rama, hamba akan berusaha menjalankan semua perintah Anda dengan sebaik-baiknya. Titah Paduka, hamba simpan di atas kepala hamba. Mohon selalu bimbing hamba, agar hamba kelak menjadi seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Demikianlah dengan disampaikannya 8 filosofi kepemimpinan Astabrata oleh Sri Rama kepada Wibisana, maka upacara penobatan Raja Abhiseka untuk Wibisana segera dilaksanakan. Hidup Raja
Wibisana! Hidup Raja Wibisana! Hidup Sri Rama! Hidup Sri Rama! Demikianlah, dengan dinobatkannya Raja Wibisana sebagai pemimpin baru di Kerajaan Alengka, maka berakhir pula lah kisah Astabrata, 8 filosofi kepemimpinan kita pada malam hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya ada kekurangan dan kesalahan di dalam persembahan drama teater Ramayana ini. Akhir kata kami ucapkan Om Santihi, Santihi, Santihi.